认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Allah. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini dengan percaya bahwa ibadah kita beralaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Kitunggal memberkati ibadah pada siang hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam segala kondisi yang terbatas kami boleh datang beribadah menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan memimpin untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan sudah mencukupkan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kami kesembuhan demi kesembuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menerima kami, kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak beribadah dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan penyelamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online kita pada minggu kedua bulan September ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada, semua kasih karunia Tuhan. Mari kita mau mengangkat pujian ini, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, sebab Dia yang layak. Raja
yang mulia, ya ampun. Ya cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambutlah Dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, kuat kepadaku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, kuat kepadaku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi, Shalom jemaat, puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, semua karena anugerah Tuhan ya, kita boleh ada. Mari kita mau mengangkat pujian yang penuh sukacita, firman-Mu, katakan, ku kan terbang tinggi di awan, sebab firman-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. menantikan
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan mengangkat pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan pujian sekali lagi. Katakan saat ku tak. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar puji-pujian kami. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau juga mendengar doa-doa yang sudah kami panjatkan pada siang hari ini. Saatnya kami akan merenungi firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan urapi kami semua di sini untuk menjadi pendengar yang baik dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk mengisi keselamatan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kita bersyukur dan berterima kasih tetap bisa beribadah pada siang hari ini di dalam kondisi yang terbatas. Saudara, bila kita ingat di bulan Agustus bulan yang lalu, tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita bangsa Indonesia merdeka dari suatu penjajahan bangsa asing. Dan saat ini kita baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Dan uniknya pada hari ulang tahun yang ke-75 ini,
kita menerbitkan, Bank Indonesia menerbitkan mata uang yang bernilai 75.000. Tetapi mata uang ini sangat tidak mudah untuk diperoleh, karena mata uang ini harus dipesan melalui suatu aplikasi, dan setiap orang hanya boleh memperoleh satu mata uang karena dibatasi satu KTP satu. Saudara sekalian, ini merupakan suatu keunikan karena kita mengingat kembali 75 tahun kita sudah merdeka. Nah, saudara sekalian, kita bangsa yang merdeka. Apa artinya merdeka? Merdeka bukan berarti tugas sebagai bangsa sudah selesai. Apa artinya merdeka? Artinya merdeka bukan sekedar memproklamasikan kemerdekaan dari bangsa yang penjajah yang lain. Tapi bangsa Indonesia yang sudah merdeka harus mengisinya dengan cara mempertahankan negeri ini. Mempertahankan dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Saudara sekalian, selanjutnya kita bangsa Indonesia juga harus mengisi dengan pembangunan agar terus mencapai pertumbuhan dalam segala bidang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 75 tahun sudah kita merdeka. Kita sudah melalui begitu banyak dinamika. Kita sekarang berada di dalam suatu pemerintahan yang berhasil kita pilih pada tahun lalu. Kita tetap berjuang bersama pemerintah untuk bertumbuh di segala bidang. Pemerintah berjuang agar kualitas hidup bangsa Indonesia terus meningkat. Ditandai dengan begitu banyak usaha yang keras. Usaha menekan angka kemiskinan. Usaha memperbaiki jaminan-jaminan sosial. Usaha meningkatkan peranan UMKM dan lain sebagainya yang kita sudah saksikan bersama. Kesimpulannya, setelah merdeka bangsa kita tidak berhenti, tetapi terus membangun, mengatasi, memperbaiki kehidupan rakyatnya. Kemerdekaan tidak berhenti pada pernyataan sikap, tidak berhenti pada proklamasi, tapi terus diisi untuk bertumbuh di segala bidangnya, segala aspek kehidupan kita. Saat ini, apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, sama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain di seluruh muka bumi, kita juga sedang menghadapi masalah penyakit COVID-19 yang tentunya menimbulkan masalah ekonomi di masa yang mendatang ini. Pemerintah kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengatasinya, baik mengatasi masalah penyakitnya dengan pembatasan kegiatan, dan juga berusaha menemukan vaksin-vaksin atau obat-obatan untuk mengatasi virus ini. Masalah ekonomi yang sedang kita hadapi, bangsa kita sedang menghadapinya melalui pemerintahan dengan berbagai macam stimulus ekonomi, bantuan-bantuan sosial, memulihkan bangsa ini daripada kesulitan ekonomi. Artinya, setiap saat bangsa Indonesia terus berjuang untuk mengatasi setiap kondisi dan terus membangun, bertumbuh, dan berkembang di segala bidang untuk mencapai kemakmuran dan keadilan rakyat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya bagi kita, anak-anak Tuhan. Kita pun sudah memproklamasikan kemerdekaan sebagai ciptaan yang baru dan menjadi anak Tuhan. Setelah mencapainya, mungkin saja kita kehilangan arah dan berkata, apa lagi yang harus dilakukan? Saya sudah menjadi anak Tuhan. Saya sudah menjadi orang Kristen.
Saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Pertanyaan pentingnya, apa lagi yang harus saya lakukan untuk hidup di dalam dunia ini? Saudara-saudara sekalian, ketika kita mengamati bahwa begitu banyak orang kehilangan tujuan hidup sebagai orang Kristen setelah bertobat. Kehilangan arah. Mereka puas dengan status sebagai orang Kristen. Puas dengan keadaan rohaninya. Merasa cukup bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Bisa melalui ibadah yang seperti kita lakukan saat ini. Bisa juga melalui tingkah laku rohani yang lain. Tingkah laku agama seperti umat yang lain. Yang ditarget dan dikejar dengan giat hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang ditarget, yang dikejar dengan giat adalah uang, karier, jabatan, kesenangan. Semuanya yang hanya memuaskan diri, bukan memuaskan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting, apakah boleh bekerja? Boleh sah? Apakah boleh kita mencari uang untuk hidup? Saya tegaskan, saya katakan hari ini, harus, karena itulah perintah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mengejar hal-hal duniawi dengan berlebihan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maka Tuhan Yesus menambahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, di sini ingin menegaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia yang terpenting adalah hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu iman kita tuh bertumbuh menuju kesempurnaan melalui pertumbuhan rohani kita masing-masing. Maka melalui firman Tuhan memberikan tujuan hidup kepada saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan setelah menjadi orang percaya? Yaitu bertumbuh. Pertama, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 14, saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus menulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Inilah fokus yang pertama, fokus yang penting, yaitu mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, mengerjakan keselamatan bukan berarti mempertahankan keselamatan. Karena manusia tidak mungkin bisa selamat dengan usahanya sendiri, maka tidak mungkin pula bisa mempertahankan keselamatan yang sudah dimiliki. Maka firman Tuhan secara tegas mengatakan dalam ayat yang 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengerjakan keselamatan artinya mengisi keselamatan sebagai panggilan yang tidak bisa ditolak. Inilah panggilan dari anak-anak Tuhan, bukankah panggilan agama. Kita mengerjakan keselamatan dengan pertolongan Tuhan sendiri. Maka di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh.
Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Di dalam versi yang lain dikatakan 2 Korintus 3 ayat 5. Kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini, tetapi Allah yang memberikan kemampuan kepada kami. Kesimpulannya saudara sekalian, ketika kita mengerjakan keselamatan kita, Allah lah yang turut bekerja untuk menopang kita untuk melaksanakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan adalah membangun kerajaan Allah di dunia. Artinya kehidupan yang berbalik dari arah. Berbalik arah dari yang dulunya hidup dalam kuasa dosa. Dan hanya mengasihi, mementingkan, memuliakan diri sendiri. Sekarang hidupnya sepenuhnya memuliakan Allah dalam segala aspeknya. Maka di dalam Katekismus Westminster dikatakan, apa tujuan utama? Apakah tujuan tertinggi hidup manusia? Dan jawabannya adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi fokus dari jawaban tersebut adalah hidup untuk memuliakan Tuhan dan harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang Kristen. Maka disimpulkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup apa yang lebih penting daripada makanan dan pakaian dan hanya memuaskan diri? Jawabannya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Maka mereka yang hidup memuliakan Tuhan akan mentaati sepenuhnya firman-Nya. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dituntut untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus di dalam menjalani hidup sebagai pelaku firman dan menjadi saksi Kristus. Hidup untuk Tuhan, hidup mengerjakan keselamatan, artinya menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Maka dalam kehidupan praktis, sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya untuk menjadi kemuliaan-Nya. Apa artinya bagi saudara dan saya? Artinya mendirikan sebuah keluarga, kita beranak cucu, serta mengelola bumi melalui pekerjaan yang benar untuk menghasilkan banyak hal yang baik bagi orang lain. Disitulah dikatakan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, bagi orang Kristen, pencapaian cita-cita, mengejar kedudukan atau kekuasaan, karir, mengejar kekayaan atau kesuksesan di segala bidang bukanlah tujuan hidup yang utama. Tetapi semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama, yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan juga melalui kehidupan yang kudus, meninggalkan segala dosa dan menjalankan kehendak Tuhan tanpa syarat apapun, tanpa pertimbangan apapun. Yang kedua, apakah lagi hal penting bagi setiap orang Kristen untuk bertumbuh dalam imannya? Maka hal penting bagi orang Kristen selama berada di dalam dunia adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini
Kalau kita memperhatikan banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang rajin beribadah, yang rajin melayani, merasa sudah mengenal Tuhan, yang rajin mempersembahkan, rajin berdoa, yang rajin berpuasa dengan segala macam tingkah laku rohaninya, seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat, sudah mengklaim bahwa sudah mengenal Tuhan. Saudara sekalian, suatu perenungan dari seorang hamba Tuhan mengatakan, pengenalan akan Tuhan adalah pusat dari keselamatan dan dari semua pengalaman rohani kita yang benar. Sebagaimana kasih karunia menghasilkan kelahiran yang baru, demikian pula kasih karunia menghasilkan pertumbuhan untuk mengenal Tuhan. Saudara dan saya, kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, diselamatkan untuk bertumbuh, untuk semakin mengenal Tuhan. Karena awal keselamatan kita adalah bayi-bayi rohani. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, pengenalan akan Tuhan setara dengan keselamatan itu sendiri. Karena Yesus sendiri berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan berada di pengenalan akan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara sekalian, kesimpulannya, pengenalan akan Tuhan itu merupakan suatu pusat bagi semua pengertian kita, bagi semua pikiran kita yang benar di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, seseorang mungkin dapat menjadi Kristen dan tetap tidak mengerti tentang hal di dunia ini. Tetapi adalah mustahil bagi seseorang untuk menjadi Kristen tanpa mengetahui apa-apa tentang Tuhan. Maka kitab Amsal dengan tegas mengatakan, perpuluhan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen, menjadi umat Tuhan itu bukan pengalaman emosi semata, pengalaman emosi yang sering dirasakan, sering disaksikan. Tetapi yang penting adalah hikmat dan pengertian akan Tuhan itu sendiri. Menjadi seorang Kristen itu artinya kita berusaha membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, untuk semakin mengenal Dia. Semakin mengenal Dia sebagai pencipta, semakin mengenal Dia sebagai Allah yang sejati, mengenal Dia sebagai penyelamat umat manusia, dan semakin mengenal kehendak-Nya, semakin mengenal karyanya, dan semakin mengenal sifat-sifatnya. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang giat bagi Tuhan. Bukan hanya giat beribadah, bukan hanya giat pelayanan, tapi kita giat untuk mengisi kehidupan, untuk memuliakan Tuhan melalui segala yang kita miliki. Diri kita, diri saudara dan saya, sifat saudara dan saya, tabiat kita, pikiran saudara dan saya, dan bahkan materi yang kita miliki, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan melalui pengenalan tentang Tuhan yang benar, maka iman kita terus bertumbuh, walaupun di tengah kondisi yang sulit seperti kondisi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih
karena Engkau menyelamatkan kami dan juga Engkau memilih kami, memutus kami, dan memerintahkan kami untuk mengisi keselamatan kami, yaitu kami boleh menjadi saksi-Mu. Bapa di surga, di sekeliling kami hidup bersama orang-orang lain. Kami hidup di tengah bangsa dan negara kami. Kayak Engkau mau pakai kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah bangsa, di tengah keluarga, di tengah komunitas kami. Bapa dalam surga, biar kami tidak teledor dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rohani kami, dalam kehidupan iman kami. Tapi kami boleh mempertanggungjawabkannya. Kami boleh mengisi keselamatan untuk membawa menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya di tengah-tengah kesulitan yang saat ini. Biar kami tidak berdiam diri, bahkan kami boleh melihat setiap potensi, kesempatan di mana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kami ini. Terima kasih Allah Bapa, yang di dalam segala aspek dan dalam segala dinamika kehidupan kami boleh terus bertumbuh. Kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau, mengenal sifat-sifat-Mu, mengenal karya-Mu, mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa juga untuk segala saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kesulitan. Tuhan, kayak Kau mau tolong, tetap memberikan penghiburan dan kekuatan, biar tetap mereka boleh fokus hanya kepada Engkau, tetap fokus kepada panggilan-Mu atas hidup mereka, sehingga membawa mereka untuk tetap hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kebaikan-Mu Tuhan yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah online, walaupun di dalam keadaan terbatas saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan, sukacita dalam menghadapi situasi saat ini, dan juga kesetiaan Tuhan di dalam mengikuti Engkau. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami masing-masing, untuk setiap keluarga kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan masa depan kami, pergumulan kami dan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Kau terlebih tahu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami semangat Tuhan, untuk kami selalu setia dalam mengikuti Engkau, selalu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan beranugerah bagi setiap anggota keluarga kami yang belum percaya dan mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang melembutkan hati mereka. Kami percaya dan yakin Tuhan, Kau terus bekerja sampai saat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GGPHK. Kami bersyukur untuk keberadaan GGPHK sampai saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja kami, agar gereja kami pun dapat terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini ya Bapak. Khususnya kami berdoa Tuhan, mulai dari Muse sebagai gembala sidang, setiap hamba Tuhan yang ada, majelis, guru-guru sekolah minggu, pengurus youth, dan setiap aktivis yang melayani Tuhan, khususnya seperti dalam ibadah online saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kami kesatuan hati, semangat, dan kami saling mendukung Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati dari balita Tuhan, anak-anak ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesetiaan dan mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka sedari kecil dalam mengenal Tuhan Yesus, dan mereka bisa menjadi berkat Tuhan bagi keluarga mereka. Tuhan memberkati anak-anak remaja Tuhan, Tuhan memberkati
para pemuda Tuhan yang ada di gereja kami, mereka yang masih bersekolah, yang kuliah, kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, remaja pemuda ini, agar kami juga Tuhan semakin diberikan iman ya Bapa, yang selalu berharap kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biasanya juga anak-anak muda yang bekerja, mungkin mereka juga yang ada yang mengalami pengurangan gaji, atau mereka yang mungkin juga harus di PHK ya Bapa, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang lansia yang bergumul di dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, kiranya diberikan iman ya Bapa, agar mereka Tuhan percaya dan selalu yakin bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka ya Bapa, khususnya mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah online saat ini oleh karena sakit penyakit mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk GGPHK yang ada di Pontianak maupun juga yang ada di pos PI kami yang ada di Wajok. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesatuan bagi setiap majelis dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Tuhan berikan semangat, sukacita ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami merindukan juga untuk pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas bagi jemaat di sana. Tuhan memberkati dari anak-anak, remaja, pemuda sampai yang dewasa ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan juga akan mencukupi setiap kebutuhan jemaat di Pontianak maupun yang ada di pos PI Wajok. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Jakarta ini, Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan kota Jakarta ini khususnya Bapa. Akan ada PSBB lagi Tuhan yang berlaku secara besar-besaran. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap warga Jakarta ya Bapa, khususnya pemimpin juga kota Jakarta. Biarlah diberikan hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar dia juga dapat memutuskan Tuhan setiap kebijakan dengan benar ya Bapa, khususnya di dalam masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya jemaat GGPHK yang tinggal di Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, untuk Presiden Jokowi, untuk menteri. Kami berdoa kiranya juga Tuhan yang menolong ya Bapa, memberkati para pemimpin negeri ini Tuhan, agar mereka boleh bersatu di dalam bekerja untuk melayani kepentingan bangsa dan negara ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim penanganan COVID, untuk para tim medis, untuk para perawat Tuhan, untuk dokter Tuhan yang menangani khusus Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan memberikan mereka kekuatan ya Bapa senantiasa, agar mereka juga Tuhan dapat merawat setiap pasien COVID yang ada Tuhan. Tuhan juga yang menolong untuk para pasien COVID ini, khususnya Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan beraktivitas secara normal seperti semula ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi COVID yang ada di seluruh dunia ini, biarlah Tuhan Engkau yang beranugerah Bapa, Engkau yang bekerja Tuhan, dan biarlah pandemi ini dapat berlalu Tuhan, dan Tuhan juga yang terus memberkati di tengah-tengah situasi pandemi ini. Biarlah kami tidak kehilangan semangat, tetapi kami boleh terus berharap dan mencari wajah Tuhan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat bagi para ilmuwan yang juga dalam menemukan vaksin untuk COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak doa-doa yang
kami belum bisa naikkan ya Bapa, tapi biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja Bapa. Kami percaya dan yakin bahwa Roh-Mu pun Tuhan berdoa bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan doa-doa yang tak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah online kita. Ada satu pujian yang saya renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Dan pujian ini bukan kita nyanyikan untuk mengingatkan Dia, mengingatkan Allah kita bahwa Dia harus setia, tapi memang karena Dia Allah, sudah Allah yang setia. Kita manusia yang seringkali tidak setia. Dan pujian ini boleh menguatkan kita semua, Allah kita Allah yang memelihara dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Engkau segalanya Tuhan. Segalanya.
hadirat-Mu. dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. kita pujian ini penuh rasa syukur akan Bapa kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengakhiri kebaktian ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, pada hari ini Engkau telah pimpin dalam kebaktian online kami. Seturut dengan kasih setiamu, Engkau menjawab tantangan dan pergumulan hidup anak-anak. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena selama ini Engkau tetap memelihara kami. Kami percaya untuk selanjutnya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih,
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang sempurna dan kekal, kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang tersedia keselamatan, pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.